Ya Pak ya? Nah hanya Bapak saudara sekalian, kesempatan ini Bapak, kenapa umat Islam bikin kalender sendiri? Begini Bapak, sebabnya Ibu ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu ngirim surat ke Amr bin As, gubernur di Basrah. Tertulis surat, dibalas sama gubernur. Ini nyampe, tapi dia apa? Kenapa? Tanggalnya nggak jelas, bulannya nggak ada, tahunnya gimana surat ini? Bagaimana mau mengarsipkan surat sementara nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada tahunnya? Kepikiran Umar. Ibu ya, satu. Yang kedua, banyak praktek-praktek ibadah dalam Islam itu yang terikat dengan tanggal. Contoh Bapak Ibu sekalian, wukuf di Padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal? Apapun keadaannya Pak, mau banjir, mau badai, nggak akan bisa dirubah. Ya, walaupun Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, naudzubillah, yang sampai terjadi. Misalnya ada badai, ada banjir, angin, segala macam, nggak bisa ditunda besok. Kenapa? Terikat dengan tanggal. Puasa ya 1 Ramadan dan seterusnya. Nah karena itu apa? Muncullah ide dari Khalifah Umar bin Khattab, dia kumpulkan majelis syura'nya. Saudara-saudaraku sekalian, sepertinya kita sudah butuh sistem penanggalan sendiri. Nggak usah ikut-ikut punya orang lagi. Kira-kira begitu ya? Sepakat mereka Pak. Sepakat ingin punya kalender sendiri. Cuma mereka beda pendapat. Kita hitung dari kapan ya? Tanggal 1 bulan 1-nya itu kapan? Macam-macam ide Ibu. Ada yang usul, gimana kalau tanggal 1 bulan 1-nya itu dihitung dari tanggal lahirnya Rasul? Masuk akal. Rasul itu figur sentral umat Islam. Ada yang usul lagi, gimana kalau dari turunnya Al-Quran sebagai kitab suci? Masuk akal juga. Ada yang usul lagi, bagaimana dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yang peristiwa yang fenomenal? Ada usul lagi, bagaimana kalau dihitung dari Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah? Macam-macam usulan. Nah, satu sahabat muda yang usul, siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Dia usul, bagaimana kalau perhitungan tahun baru Islam itu dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Loh, kenapa itu jadi alasan? Pertama, Bapak, inilah tonggak awal tegaknya Islam. Islam akan terlihat seperti apa dari hijrah. Pertama. Yang kedua, inilah hari pertama Rasul membangun masjid. Namanya Masjid Kuba. Yang ketiga, inilah hari pertama Rasulullah merasa nyaman beribadah kepada Allah, tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. 3 alasan ini, disetujui. Singkatnya, disetujuilah oleh Umar bin Khattab bahwa penanggalan tahun baru Islam itu dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Makanya disebut tahun Hijriyah. Itu Pak. Ya, hanya bedanya Bapak, kalau tahun Masehi dihitung dari disebut Samsiah, karena bumi mengelilingi matahari. Bulan Islam disebut Qamariyah, dihitung bulan mengelilingi bumi, beda. Pergantian malamnya, kalau tahun Masehi jam 12.00 tengah malam Pak ganti. Kalau tahun Hijriah maghrib. Sekarang persis sudah masuk tahun 1 Hijrah, 1 Muharram. Ya, dari maghrib tadi sudah masuk tanggal 1 Muharram. Itu Pak ya, ini beda-bedanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kembali, kenapa mesti hijrah? Ini jadi patokan tahun baru Islam itu ditetapkan sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Bapak, kenapa Rasul meninggalkan Mekah? Itu kampung halamannya. Dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sampai diangkat jadi nabi, sampai punya anak, punya istri, di situ. Ditinggalkan. Kenapa kira-kira Ibu? Karena Mekah belum memungkinkan
untuk diberlakukan Islam. Karena Mekah masih diselimuti oleh kehidupan jahiliyah. Ya Pak ya? Bu, Ibu, udah dapat snack belum? Emang ibu-ibu ini Pak pintar Pak. Ada 4 strategi masuk majelis taklim. Makanya ibu-ibu itu paling rame majelis taklim itu. Kenapa? Mereka tahu strategi Pak. Yang pertama, cari yang tempat yang bisa nyender. Ini pertama ini. Ini strategi pertama. Ya Bu ya. Yakin yang nggak dapat nyender itu karena datangnya belakangan. Ya Bu ya. Yang kedua, cari tempat yang agak lapang biar bisa selonjor. Ya Bu ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Cuma yang keempat yang ketiga, cari teman dekatnya biar enak ngobrol, pijit-pijitan, buka WA bareng, senyum-senyum sendiri, gitu Bu. Maka betah dia. Nah kalau itu sudah selesai, langkah yang keempat Pak yang diambil. Dia baca doa khusyuk, baca doanya itu apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika. Tidur dia Ibu. Nah, nggak di sini. Ya Bu ya. Tidur, ada yang tidur? Kalau ada yang tidur kita doakan. Ya Allah nggak bangun lagi, tega Ibu ini gimana sih? Jangan gak Ibu ngomong nggak bangun lagi. Iya. Apa yang disebut jahiliyah? Saya tanya Ibu, apa arti jahiliyah? Apa arti jahiliyah? Iyalah. Nah, apa arti jahiliyah, Nak? Ini. Apa arti jahiliyah? Main apa kamu? Nah Allah, ketahuan deh. Nah, bengong. Apa arti jahiliyah? Hah? Apa? Bodoh. Apa arti bodoh di situ? Nah, hati-hati Pak. Apa arti bodoh? Goblok gitu? Tulol gitu? Maaf Pak, saya luruskan Pak. Kenapa disebut? Kalau kita berpikir Pak, maaf. Kalau kita berpikir makna jahiliyah itu bodoh itu, kecerdasan mereka di bawah rata-rata, salah. Bangsa Arab itu Pak, bangsa yang cerdas. Bangsa yang cerdas. Apa contohnya Pak? Mereka sudah biasa bikin syair-syair indah yang memiliki makna yang cukup mendalam. Itu tidak akan bisa dibuat oleh orang yang kalau tidak memiliki kecerdasan. Sampai sekarang masih banyak syair orang Arab yang dipakai Pak. Apa contohnya? Al-waktu kasaif, waktu laksana pedang, orang Arab itu bikin. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tham. Syair juga itu. Artinya mereka sangat pintar Pak, bisa membuat syair indah, punya makna yang mendalam. Tidak mungkin itu kalau bukan orang pintar yang bikin. Ya Bu ya, kita waktu kecil dulu Ibu, dibikin PR sama guru bahasa Indonesia, bikin pantun, 1 bait seminggu nggak jadi. Ya Bu ya, Ibu berhenti lagi, kau bukan ubi, salah lagi, nggak jadi-jadi. Lah mereka mudah bikin set, menunjukkan mereka bangsa yang cerdas. Apalagi misalnya kita bicara peradaban, bangsa Arab itu justru sudah punya peradaban yang maju. Baju mereka sudah layak pakai, rumah pun sudah layak huni, bahkan mereka berdagang sampai ke negeri Syam, menandakan bangsa Arab bangsa yang berperadaban maju. Ya Pak ya? Maju. Mereka sudah bisa berdagang sampai ke negeri Syam, Suriah dan sekitarnya sekarang. Jauh ratusan kilo itu Pak. Rumah mereka sudah layak, sudah tertutup. Baju mereka pun sudah nutup aurat. Artinya soal peradaban mereka pun sudah maju. Lah kenapa disebut jahiliyah? Ya Pak. Hati-hati nih Pak. Jangan-jangan kita pun masih. Ibu lu yang ngomong bukan saya. Bu, ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang, kalau milih yang buruk, saya giring nih pemikirannya. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang, kalau milih yang buruk,
Bodoh. Hati-hati tuh. Simpan itu. Ibu milih mangga aja yang mengkel-mengkel, pencetin semua. Ya Bu ya. Apalagi milih timun, Pak, kasihan timun bengkok itu. Nggak dosa, nggak apa, disingkirin timun bengkok itu. Teng, teng, teng. Walaupun ujungnya dimakan juga. Ya Bu ya. Kenapa? Orang pintar pilih yang baik. Bapak, ada yang benar, ada yang salah. Orang pintar pilih yang kalau milih yang salah. Terserah ini. Ya Bu, Ibu, ada yang halal, ada yang haram. Orang pintar pilih yang kalau milih yang haram. Ya Pak, ada apa namanya itu? Minum jahe itu? Wedang jahe sama oplosan, milih mana? Yang milih oplosan? On. Itu Pak. Terakhir Bapak, terakhir. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Orang pintar pilih kalau milih neraka. Kalau itu makna bodoh, saya khawatir hari ini masih banyak orang. Silakan Pak. Maka dimanai bodoh bukan karena mereka idiot, bukan kenapa? Sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus nabi dan rasul diutus, masih juga tidak bisa membedakan benar dengan salah, tidak bisa membedakan baik dan buruk, bahkan tidak bisa membedakan halal haram, surga neraka. Disinilah mereka disebut jahiliyah. Coba. Lah kalau itu maksud jahiliyah, jujur saya khawatir kita pun sekarang Allahu Akbar. Kenapa Bapak? Maaf Bapak Ibu ya. Kalau kita tarik benang merah apa benang putih? Memang pepatah kita ini kadang-kadang Pak ya. Anget-anget tai. Emang cuma tai ayam yang anget. Kenapa ayam yang disalahkan? Ada masalah, jangan mencari kambing. Apa salah kambing? Kalau korban malah kambing hitam dicari, yang dagingnya bagus. Ada musang berbulu, emang ada? Ya Bu ya? Emang pepatah itu kadang-kadang Bu ya? Oke, kita tarik benang apa tadi? Benang merah. Maaf Bapak. Ciri-ciri jahiliyah dulu, silahkan Bapak cari, semuanya ada sekarang, bahkan lebih parah. Yuk kita cari ya. Kalau kita mencoba ingin mengukur, kalau dulu kita sebut sebagai zaman jahiliyah, lah sekarang zaman apa namanya? Ya, apa contohnya Bapak? Yang paling besar Pak, ciri jahiliyah itu apa? Kesyirikan. Apa bentuk syirik mereka Pak? Kalau ditanya kepada mereka Pak, siapa yang menciptakan alam semesta? Ya Allah. Siapa yang ngatur? Allah. Kalau mereka berdoa, ya Allah, bersumpah demi Allah. Kenapa mereka masih disebut syirik? Karena mereka selain menuhankan Allah, mereka juga menuhankan yang lain. Siapa? Lata, Uzza, Manah. Ya, ya. Bahkan mereka nodai Ka'bah. Mereka menanam ratusan patung. Siapa yang tahu jumlah patung yang ditanam sekitar Ka'bah? Siapa yang tahu? Saya kasih kue ini. Ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Ketuanya 3, Lata, Uzza, Manah. Artinya apa Bapak? Mereka bersyirik apa? Mereka menghadap Ka'bah, tapi yang mereka sembah bukan Allah pemilik Ka'bah, tapi patung-patung di sekitar Ka'bah. Inilah syiriknya orang Arab dulu. Menyembah patung. Apalagi Pak, ada azlam. Azlam itu mengundi nasib Pak. Nasib diundi. Dulu misalnya Bu ya, ada wanita didatangi laki-laki, bingung dia mau diterima apa enggak laki-laki ini. Enggak diterima, takut ini satu-satunya yang datang. Diterima, kayak gini amat yang datang. Coba bingung dia. Enggak diterima, takut cuma ini yang datang. Pesek.
hitam. Diterima, ya Allah. Akhirnya dia bikin ini, terima tidak ada tempat Pak, kayak bejana gitu, aduk angkat, terima. Itu singkatnya. Ngundinya begitu. Mereka besok berangkat dagang atau tidak, bikin lagi berangkat atau tidak, tulis, taruh, aduk angkat, oh berangkat. Itu ngundi nasib dulu begitu. Sekarang banyak nggak nasib diundi? Banyak nggak nasib diundi? Apa-apa diundi. Ya Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ya syirik, ya itu syirik. Kalau syiriknya orang Arab dulu, ya begitu bentuknya. Mereka nyata-nyata menyembah patung, menyembah berhala. Sekarang orang nggak nyembah patung, tapi bukan berarti kesyirikan itu hilang. Tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Maaf Bapak, maaf Ibu, Pak. Kalau orang masang kap rumah, ya Pak, kap ya namanya, kap ya. Apa Pak yang suka dipasang di atasnya itu? Apa? Bendera, apa lagi? Pisang, apa lagi? Padi, kelapa, tebu. Kalau padi kalau pisang saya setuju. Yang mateng. Biar tukang nggak naik turun. Kenapa ya? Apa pisang goreng kayak pisang rebus kayak, atau pisang buah, Ambon, Muli gitu. Ya Pak ya? Lah kalau bendera, padi, tebu, kelapa, apa gunanya? Yuk. Apa gunanya? Nah. Aduh. Ya. Apa Bu? Ya. Mak Pak, ini mesti tegas ini. Ya kan? Dinding sudah mau selesai diplester Pak. Kap nggak naik-naik, kenapa? Padinya belum ada, kata dia. Ya Pak? Plester sudah mau beres. Kenapa? Itu tebunya belum tumbuh. Nah, kemana nunggu tebu itu? Coba Pak. Yuk kita renungkan apa manfaatnya. Yuk kalau kita memang mau fair. Maaf Bapak, maaf. Maaf ya. Kalau bersugesti dengan masang itu rumah tangga tentram, rezeki lancar, suami istri rukun, maaf rumahnya jadi dingin, tenang, tentram, syirik sudah. Terserah Pak. Kita mesti tegas ini. Ya. Masih logis jawaban nenek saya dulu Pak. Waktu saya tanya, Nek, kenapa sih Nek masang bendera? Nenek saya dulu. Kenapa? Oh itu dulu mana? Nak, kata dia. Kenapa? Membedakan penjajah sama pribumi. Kalau merah, putih, biru, Belanda yang bikin rumah. Ya Pak? Kalau putih, tengahnya merah, Jepang yang bikin rumah. Lah kalau merah putih, nah Indonesia, kata dia. Lah sekarang, Jepang sama Belanda sudah lejong. Udah nggak ada lagi Jepang sama Belanda itu nak. Ya? Ya. Kalau mau pasang juga Pak sesuai suku masing-masing. Nah, kalau tiang Jawi pasang belangkon. Ki wong Yogyo asli. Sing Sleman ki. Nggak apa-apa. Orang Padang pasang kayak tanduk kebo tuh nah. Ya kau orang awak kau asli kau Pariaman asli. Ndak baru. Lampung pasang sigok balak asli. Ya Pak. Masih logis. Ya Pak. Jaseng. Bandengku. Sate bandengku gantung siji ku nang kono. Kita ada orang mah geblok apa? Gemblongku. Terus digorengku. Enak ku gemblongku. Mangane karo rendang. Ya Pak. Silakan. Masih logis. Terus saya tanya lagi, Nek, kalau padi, tebu, kelapa, apa gunanya? Oh, kata nenek saya, itu yang punya rumah ini ingin mengumumkan kepada halayak ramai. Dulur kabeh, dun sanak sadonyo,
Minak muari sunyi ni. Saya bikin rumah bukan dari nyolong, bukan dari nipu, bukan dari korupsi. Saya bikin rumah dari jual padi, jual tebu, jual kelapa. Kenapa? Penghasilan daerah setempat masih logis. Ya Pak? Lah sekarang, kalau pegawai negeri gantung struk gaji. Yang tinggal berapa itu? Nah, saya bikin rumah gadekan gaji 10 tahun. Gak masalah. Agar masyarakat gak curiga. Karena ada Pak tetangga saya bikin rumah. Wih Pak Mirza, udah habis 2M. Rumahnya biasa dong, standar 2M. Saya kira 2 miliar, rupanya 2 kali minjem. 2 tahap minjemnya. Iya. Lah orang mengkonon tak. Ya Pak. Masih logis. Lah kalau tukang pecel gantung ulekan itu. Tukang beca gantung becaknya, ban becaknya. Masih logis. Lah sekarang hati-hati. Ya Pak ya. Wanita hamil nggak boleh duduk di pintu. Nanti susah lahir. Emang lahir lewat pintu mana? Nggak masuk akal ngomong itu. Jangankan wanita hamil, yang nggak hamil pun nggak boleh duduk di pintu. Karena pintu bukan tempat duduk. Apalagi gendut penuh pintu itu. Orang nggak bisa lewat. Ngane-ngane Pak dunia ini. Iya, nggak boleh jahit malam. Iya dulu ibu nggak ada lampu gelap kecucuk. Iya, nggak boleh nyapu malam, nanti ketabrak setan. Kebeneran gebuk setan sekalian. Nambah nggak logis dunia ini, Pak. Iya, kalau nanam ari-ari dibawain sisir biar ganteng. Tanggung ibu, jangan cuma sisir, minyak telon. Popok, bedak, bawain semua. Allahu Akbar. Dipasang lampu lagi 40 hari. Coba Pak. Dulu iya. Karena kampung kita dulu berbatasan dengan hutan. Dipasang lampu biar itu tanda nggak digali binatang buas. Dulu lah, sekarang tengah kota mana binatang buas? Gak masuk akal. Ya Bu ya, berangkat sholat subuh, bagus bawa anak. Keluar dari masjid, burung lewat. Nah, siapa yang mau mati? Kacau lagi satu. Kalau Israel yang lewat, wajar. Nah Israel, benar siapa yang mau mati? Burung lewat. Allahu Akbar. Ini juga masih masuk bentuk-bentuk hati-hati. Ya Pak ya? Ada dulu sering acara di TV, acara sunsui apa namanya dulu tuh. Ya Pak ya? Pintu depan sama pintu belakang jangan lurus, nanti rezekinya lolos. Mana lagi ilmu ini? Kalau nyentong nasi nggak boleh ngarah ke pintu, nanti rezekinya kebuang. Kan nyentongnya ke piring, nggak ke pintu. Nambah nggak masuk di akal. Ya Pak? Masih banyak yang begini. Tuh kan ngaku. Buang itu semua. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yuk kita berkaca kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begini Bapak. Kalaulah ada batu yang mulia di muka bumi ini, itu adalah Hajar Aswad di pintu Ka'bah. Kalaulah ada batu yang istimewa di muka bumi ini, tidak ada yang melebihi Hajarul Aswad di pintu Ka'bah. Ya Pak? Coba Umar bin Khattab. Sesaat sebelum dia mencium batu hitam itu, dia ngomong sama batu, "Hei batu, kamu ini cuma batu. Batu ya batu. Kamu tidak akan bisa mendatangkan kemaslahatan sedikit pun bagi saya.
Dan kamu pun tidak akan bisa menghindarkan saya dari kemudaratan sedikit pun. Tidak bisa. Ya, kalau bukan karena saya pernah melihat Muhammad Nabiullah menciummu, tidak mau saya nyium kamu. Ngapain? Coba Bapak bersihkan. Kita mencium batu hitam itu bukan karena berpikir batu itu memiliki sesuatu, bukan. Kita mencium batu semata-mata karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan berkahnya bukan dari batunya, mendapatkan berkahnya karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Itu Pak. Luruskan itu. Tapi itu dia Pak, jamaah haji kita kalau pulang, wow, cerita kebanggaannya adalah mencium Hajarul Aswad. Didramatisir ceritanya itu. Oh Pak Ustadz, waktu saya mencium pertama itu desek-desekan, tiba-tiba malaikat nendang saya. Nakidah saya bilang. Alangkah kurang kerjaan malaikat itu. Didramatisir 3 kali hidung saya kena, kata dia. Emang jadi mancung? Enggak juga. Ya Pak, hati-hati, tipis. Hati-hati. Ini masih banyak Pak bentuk-bentuk kesyirikan. Ada yang pakai cincin? Ada yang pakai cincin? Bapak-bapak? Yang ada masalah, pakai aja. Ya, kalau hobi, senang keindahan, gak ada masalah. Tapi jangan kayak teman saya. Dia berangkat ke kantor Pak, 100 meter lagi sampai kantor, balik lagi. Kenapa? Cincin lupa. Nah, yang begini ini nih, yang perlu direhabilitasi imannya. Kenapa Pak? Oi, kalau saya nggak pakai cincin itu, hilang percaya diri. Mati ide saya. Kalau pakai cincin, tenang. Kalau pakai cincin ini, tenang aja hidup. Yang kalau ngomong depan presiden, berani saya ngomong kalau pakai cincin. Masya Allah. Sirik. Satu, hati-hati Pak ya. Hati. Kita sampai jam berapa ini? Enak aja lu. 12. Iya kamu duduk, minum, makan. Lah saya. Dengar lagi Pak ya. Memang sesuai Quran kok Bu. I'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan makanah. Makanah itu apa Pak? Tugas masing-masing. Saya diundang memang suruh ngomong. Lah ibu diundang suruh. Nah itu dia pas emang. Gak ada masalah. Ada 3D Bu. Datang, duduk, denger, diem. Nah itu 4D. Yang tambah T, tidur. Awas.